wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang Kesultanan Banten. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Natasha Dwi Safitri, absen 28. Nama saya Aurelia Kalista Zalia, absen 7. Nama saya Wahyuni Gilang Lusifa, absen 34. Selamat menyaksikan. Letak wilayah kerajaan. Kesultanan Banten atau dikenal di dunia barat dengan nama Bantam adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah Banten, DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat, dan Lampung, Indonesia. Selanjutnya ada proses sejarah berdirinya Kesultanan Banten. Kerajaan Banten secara resmi didirikan pada awal abad ke-16 oleh seorang pangeran dari kerajaan Pajajaran yang bernama Maulana Hasanuddin. Akibat serangan Portugis yang menghancurkan kerajaan Pajajaran, membuat Maulana Hasanuddin mendirikan kerajaan Banten dan memilih Surosowan sebagai ibu kotanya. Barulah setelah penguasa Demak yang bernama Sultan Trenggono wafat, Demak dilanda kekacauan politik dan perebutan tahta. Sejak saat itu, Banten memproklamasikan sebagai kerajaan yang terlepas dari pemerintahan Demak. Raja pertama, Sultan Maulana Hasanuddin merupakan raja pertama kerajaan Banten Islam. Ia resmi menjadi raja pertama di tahun 1552 Masehi. Selama 18 tahun pemerintahannya, ia berhasil menguasai Lampung yang banyak menghasilkan rempah-rempah. Banten juga berkembang menjadi bandar perdagangan dan penyebaran agama Islam. Raja terbesar, Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu salah satu raja yang gigih menentang pendudukan VOC di wilayah Indonesia yang kemudian memicu VOC melakukan politik adu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yaitu Sultan Haji. Siasat VOC pun berhasil. Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjara sehingga harus menyerahkan kekuasaannya kepada putranya tersebut. Raja terakhir, Sultan Muhammad Syafiyuddin, merupakan salah seorang putra dari Sultan Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin. Ia naik tahta menggantikan Sultan Aliuddin II setelah sebelumnya posisi Sultan diwakilkan oleh Carataker Sultan Wakil Suramenggala karena Sultan Maulana Muhammad Syafiyuddin belum cukup dewasa. Pada masa kekuasaannya, Kesultanan Banten telah begitu lemah. Akibatnya tekanan dari beberapa kekuatan global yang silih berganti memengaruhi Kesultanan Banten. Sumber sejarah. Yang pertama ada Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, merupakan naskah didaktik berbahasa Sunda kuno berbentuk prosa yang memberikan aturan, tuntunan, serta ajaran agama dan moralitas kepada masyarakat umum yang ditulis oleh kalangan agamawan. Yang kedua ada Masjid Agung Banten, yaitu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Masjid ini terletak di Banten Lama, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia. Yang ketiga yaitu Keraton Kaibon. Keraton ini dibangun untuk Ibu Sultan Syafiyuddin, yaitu Ratu Aisyah, yang pada saat itu berkedudukan sebagai Sultan ke-21 dari Kerajaan Banten, mengingat Sultan Syafiyuddin masih sangat muda untuk memegang tampuk pemerintahan. Yang keempat ada Benteng Spilwijk. Didirikan pada abad ke-17, lebih tepatnya ketika Abu Nasr Abdul Qahar atau Sultan Haji berkuasa di Banten. Benteng Spilwijk adalah benteng peninggalan Belanda yang terletak di Kampung Pamerican, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Peristiwa penting. Yang pertama, Sultan Ageng Tirtayasa menolak VOC menerapkan monopoli. Yang kedua, rakyat kerajaan Banten membuat VOC kewalahan dengan merusak kebun tebu milik VOC. Yang ketiga, kemenangan Sultan Haji menandai berakhirnya kejayaan kerajaan Banten. Selanjutnya, masa keruntuhan Kesultanan Banten. Setelah meninggalnya Sultan Haji pada tahun 1687, VOC semakin mencengkramkan pengaruhnya di Banten, diantaranya pengangkatan Sultan Banten mesti mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia dan Belanda di Batavia. Kalangan istana dan rakyat Banten kecewa karena lingkaran istana menyerah begitu saja. Perang saudara pun meletus secara sporadis, yang membuat Banten semakin mengalami kemunduran pada tahun 1808. Herman William Daendels, Gubernur Jenderal Hindia dan Belanda, pada tahun 1808 hingga 1810. Ia mengumumkan dari markasnya diserang bahwa wilayah Kesultanan Banten telah diserap ke dalam wilayah Hindia Belanda. Kesultanan Banten resmi dihapuskan tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada tahun itu, Sultan Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin dilucuti dan dipaksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles. Peristiwa ini merupakan pukulan pamungkas yang mengakhiri riwayat Kesultanan Banten.
Peninggalan Kesultanan Banten. Yang pertama ada Benteng Spelwick. Lokasinya tidak jauh dari Masjid Agung Banten. Benteng ini dibangun sekitar tahun 1585. Dahulunya Benteng Spelwick digunakan sebagai menara pemantau yang berhadapan langsung ke Selat Sunda dan sekaligus berfungsi sebagai penyimpanan meriam-meriam dan alat pertaharian lainnya. Di tempat ini juga terdapat sebuah terowongan yang katanya terhubung dengan Keraton Surosowan. Yang kedua ada Istana Keraton Kaibon. Istana Kaibon adalah sebuah istana tempat tinggal Ratu Aisyah, ibunda dari Sultan Syaifuddin. Menurut penduduk sekitar, dulunya ini adalah sebuah istana yang sangat megah. Namun pada tahun 1832, Belanda menghancurkannya saat terjadi peperangan melawan Kerajaan Banten. Yang ketiga, Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten terletak di kompleks bangunan masjid di Desa Banten Lama, Kecamatan Kaseman, sekitar 10 km sebelah utara kota Serang. Masjid ini dibangun pertama kali oleh Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552 sampai 1570. Ini adalah karya arsitektur Cina yang bernama Cek Bancot. Dua buah serambi yang dibangun kemudian menjadi pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama. Yang keempat, meriam Ki Amuk, merupakan senjata andalan Banten yang telah beberapa kali dipergunakan dalam pertempuran melawan musuh. Menurut beberapa sumber sejarah, meriam tersebut dibuat oleh Kerajaan Banten sendiri dengan mendatangkan para ahli meriam dari Turki. Yang kelima, Danau Tasikardi. Danau ini terletak tidak jauh dari Istana Kaibon. Konon danau tersebut luasnya 5 hektar dan bagian dasarnya dilapisi oleh batu bata. Pada masa itu, danau ini dikenal dengan nama Situkardi yang memiliki sistem ganda. Selain sebagai penampungan air di Sungai Cibanten yang digunakan sebagai pengairan persawahan, danau ini juga dimanfaatkan sebagai pasokan air bagi keluarga keraton dan masyarakat sekitarnya. Yang keenam, pengindalan emas. Untuk mengalirkan air dari Danau Tasikardi menuju keraton, air harus diproses dulu di bangunan ini. Air dialirkan dari pipa-pipa yang terbuat dari tanah liat berdiameter 2-40 cm. Sebelum digunakan, air danau ini harus disaring dan diendapkan di tempat penyaringan khusus yang dikenal dengan pengindalan emas. Yang ketujuh ada Istana Keraton Surosowan. Tidak jauh dari Istana Keraton Kaibon, terdapat sebuah situs Surosowan yang merupakan kediaman para Sultan Banten. Dari Sultan Muhammad Hasanuddin hingga Sultan Haji yang pernah berkuasa pada tahun 1672 hingga 1687, istana ini dibangun pada tahun 1552. Sisa bangunan megah ini berupa benteng yang terbuat dari batu merah dan batu karang dengan tinggi 0,52 meter. Dengan luas sekitar 4 hektar, bangunan sejarah ini dihancurkan oleh Belanda pada masa kekuasaan Sultan Agung Tirtayasa tahun 1680. Yang kedelapan ada Vihara Avalokiteshvara. Sejarah pembangunan vihara yang terletak di Kecamatan Kasemen, wilayah Banten Lama ini berkaitan dengan Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Tokoh penyebar Islam di tanah Jawa ini memiliki istri yang masih keturunan Kaisar Tiongkok bernama Putri Ongtian. Melihat banyak pengikut putri yang masih memegang teguh keyakinannya, Sunan Gunung Jati membangun vihara pada tahun 1542 di wilayah Banten, tepatnya di Desa Dermayon dekat dengan Masjid Agung Banten. Namun pada tahun 1774, vihara dipindahkan ke kawasan Pamaricen hingga sekarang. Versi lain menyebutkan vihara ini dibangun pada tahun 1652, yaitu pada masa emas Kerajaan Banten saat dipimpin oleh Sultan Agung Tirtayasa. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.